Taib, adzan ini disyariatkan untuk sholat fardu saja. Ya, adzan ini disyariatkan untuk sholat fardu saja dan tidak disyariatkan untuk sholat sunnah. Makanya apabila kita melakukan sholat sunnah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Al-Istisqa, ya, sholat sunnah yang lain, tarawih misalkan, maka tidak disyariatkan adzan. Ya, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan adzan itu adalah ibadah, maka kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan mungkin sesuatu yang berkaitan dengan adzan yang perlu kita ketahui adalah tentang syarat seorang muadzin. Siapakah yang berhak atau siapakah yang apabila dia adzannya itu sah? Yang pertama syaratnya adalah Islam. Ya, maka adzan itu harus berasal dari seorang yang muslim. Ya, tidak boleh orang yang bukan muslim, orang yang kafir adzannya tidak sah. Meskipun suaranya bagus tidak boleh. Jadi harus seorang muslim. Ya, tidak boleh orang yang selain muslim. Apalagi kalau dengan kaset. Ya, dengan kaset maka tidak dikatakan adzan. Ya, meskipun kaset itu adalah kaset yang kita dapatkan dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang adzannya dengan suara yang indah, tidak. Ya, adzan itu harus seseorang dan orang itu adalah muslim. Kemudian diantara syaratnya adalah mumayyiz. Jadi apabila yang mengumandangkan adzan itu adalah seorang anak, ya, adzannya sah selama dia mumayyiz. Mumayyiz itu biasanya setelah dia melalui 7 tahun. Ya, mumayyiz artinya dia bisa membedakan perkara-perkara, itu mumayyiz. Para ulama mengatakan juga di antara ciri-ciri mumayyiz adalah ketika dia mandiri, ya, melakukan semua aktivitasnya mandiri, mulai dari makan, kemudian tidur, kemudian mandi, bisa dilakukan secara sendiri, maka itu mumayyiz. Apabila dilakukan oleh anak yang mumayyiz maka adzannya sah. Oleh karena itu di antara mungkin kesalahan yang sering kita jumpai, ya, apabila seorang anak yang sudah mumayyiz bahkan mendekati balik, ya, usianya misalkan 12 tahun, 13 tahun, dilarang dari adzan. Ini termasuk juga kesalahan karena adzannya itu sah. Ya, sekaligus kita melatih anak ini supaya anak ini cinta dengan masjid, supaya anak ini terbiasa untuk datang tepat waktu, supaya anak ini juga terbiasa untuk adzan, tidak malu-malu lagi untuk adzan. Karena kalau kita melarang anak ini ketika dia hendak adzan, mungkin nanti ketika dia besar dia akan sungkan untuk melakukan adzan. Bahkan sampai terjadi sebuah masjid, ya, yang di situ sudah banyak orang datang, kemudian sudah masuk waktu sholat namun tidak ada seorang pun yang mau untuk maju untuk adzan, tidak mau. Karena mungkin disebabkan tidak ada pelatihan sebelumnya ketika dia masih kecil. Akhirnya dia malu-malu, entah dengan alasan suara atau dengan alasan yang lain. Artinya kalau adzan itu dikumandangkan oleh seorang anak dan anak itu mumayyiz, maka adzan itu adalah sah. Syarat yang ketiga adalah az-dzukurah, artinya dikumandangkan oleh seorang laki-laki. Makanya tidak sah apabila adzan itu dikumandangkan oleh seorang wanita. Ya, harus laki-laki yang mengumandangkan adzan. Di samping suara wanita juga bisa menimbulkan fitnah. Ya, jadi adzan di antara syarat orang yang melakukan adzan adalah Islam, kemudian dia mumayyiz dan laki-laki.